Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengeluarkan kebijakan larangan budidaya kelapa sawit di seluruh wilayah di Jawa Barat. Hal ini dinilai dapat merusak lingkungan, khususnya ketersediaan air bersih. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menginstruksikan kepada seluruh bupati wali kota sejabar untuk tidak menanam budidaya kelapa sawit di wilayah Jawa Barat. Hal ini menyusul dampak lingkungan yang dinilai merugikan masyarakat, khususnya ketersediaan air bersih. KDM meminta Kepala Dinas Perkebunan untuk segera menyiapkan surat edaran maupun peraturan gubernur Pergub sebagai dasar hukum penghentian penanaman sawit. Menurut KDM, kondisi di sejumlah masyarakat yang tinggal di sekitar perkebunan sawit mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Hal ini menjadi salah satu alasan utama pelarangan sawit di Jawa Barat. Dan saya sudah meminta Kepala Dinas Perkebunan untuk membuat surat edaran atau Pergub larangan budidaya sawit di Jawa Barat sejak sekarang. Karena dulu sudah ada, kan di Sukabumi ada, di Subang ada. Di Subang itu keluhan masyarakat itu kekurangan air di daerah air sawit. Jadi saya membuat larangan karena Jawa Barat kecil daerahnya, kemudian wilayahnya sempit. Sawit kan memerlukan areal yang sangat luas, jadi tidak cocok. Jadi Jawa Barat itu cocoknya teh, karet, kina, kopi. Deddy memastikan pemerintah provinsi telah menghentikan praktik alih fungsi lahan yang tidak terkendali. Ia menyebut berbagai bencana banjir yang terjadi di sejumlah daerah dipicu oleh kesalahan tata ruang. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara resmi menghentikan seluruh dukungan pembiayaan operasional Masjid Raya Bandung sejak awal Januari 2026. Keputusan ini memicu polemik, menyusul status masjid bersejarah tersebut yang kini dinyatakan bukan sebagai aset milik pemerintah provinsi. Penghentian dukungan dana operasional dari pemerintah Provinsi Jawa Barat berdampak langsung pada operasional masjid. Sebanyak 23 orang staf yang selama ini bekerja melalui skema alih daya ditarik, sementara anggaran perawatan dan pengelolaan masjid dihentikan sepenuhnya. Ketua Nazir Masjid Raya Bandung, Rudi Wiranatakusuma, menilai kebijakan tersebut sebagai langkah sepihak yang mengabaikan fungsi strategis masjid wakaf milik umat. Masjid Raya Bandung merupakan bangunan berusia sekitar 215 tahun dengan kapasitas 12.000 jamaah. Saat ini, kondisi fisik masjid dinilai memprihatinkan. Nazir mencatat sekitar 135 titik kerusakan bangunan yang membutuhkan penanganan segera namun tidak lagi mendapatkan dukungan anggaran pemerintah. Masjid Agung Bandung telah ditetapkan sebagai Masjid Raya Provinsi Jawa Barat. Status tersebut menjadi dasar pengelolaan dan pendanaan oleh pemerintah daerah selama bertahun-tahun. Bahwa masjid kami yang kami kelola pada saat ini menjadi masjid mandiri karena dukungan dari pihak Provinsi Jawa Barat memberhentikan segala bentuk finansial untuk keberadaan kami di sini. Alasannya karena memang satu, mereka telah mengetahui bahwa masjid ini bukan aset milik Pemprov yang dikelola selama ini di bawah BPIC dan Kesra. BPIC adalah Badan Pengelola Islamic Center. Masjid Raya Bandung memiliki rekam jejak sejarah nasional dan internasional. Pada Konferensi Asia Afrika 1955, masjid ini menjadi salah satu titik kunjungan kepala negara peserta KAA. Meski demikian, pihak Nazir menyatakan tidak akan menutup masjid. Pengelolaan akan tetap berjalan dengan mengandalkan partisipasi jamaah dan publik. Seiring dengan dihentikannya dukungan Pemprov Jabar, penamaan masjid secara administratif dikembalikan menjadi Masjid Agung Bandung. Andre Iskandar, Bandung, Kompas TV, Jawa Barat. Ditunjuk sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Daerah atau Porda Jawa Barat tahun 2027 mendatang, pemerintah Kabupaten Indramayu berencana melakukan revitalisasi kawasan Sport Center atau SC. Namun, rencana revitalisasi dengan anggaran hampir 200 miliar rupiah tersebut terancam batal setelah tidak mendapat persetujuan dari Gubernur Jawa Barat.
Kawasan Sport Center Kabupaten Indramayu dirancang sebagai salah satu venue utama berbagai cabang olahraga dalam ajang Pekan Olahraga Daerah Jawa Barat tahun 2027 mendatang. Melalui anggaran tahun 2026, pemerintah Kabupaten Indramayu berencana melakukan revitalisasi menyeluruh kawasan Sport Center dengan alokasi anggaran mencapai kurang lebih 200 miliar rupiah. Bupati Indramayu menyebut revitalisasi Sport Center tidak hanya untuk persiapan Porda 2027, namun juga diharapkan menjadi ikon olahraga dan kebanggaan daerah. Namun rencana besar kini terancam tidak terwujud setelah anggaran revitalisasi Sport Center tidak mendapat persetujuan dari Gubernur Jawa Barat. Kita ada rencana dan insya Allah mampu kita masih membangun fasilitas olahraga yang mana akan dipakai insya Allah untuk acara provinsi itu di akhir tahun 2026. Kenapa ngotot? Begini, saya memandang kalau acara event provinsi itu dilakukan di Indramayu, kita bukan cuman ramainya olahraga, tapi ramainya ekonomi. Akan banyak sekali UMKM yang akan terhidupi, dapat uang banyak, masuk karena kan orang tuh datang ke kita tuh, datang Indramayu, kan dia nggak mungkin puasa 3 hari nggak makan, kan pasti dia makan, dia beli apa. Anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Indramayu menjelaskan, anggaran yang semula dialokasikan untuk revitalisasi Sport Center akan dialihkan untuk program yang lebih prioritas. Ya, jadi memang RAPBD 2026 yang pada statement saya sebelumnya sudah disampaikan bahwa volumenya kurang lebih 3,49 itu ada alokasi anggaran untuk revitalisasi Sport Center kurang lebih 200 miliar. Ternyata setelah APBD dievaluasi oleh Gubernur, itu bagian dari item yang terevaluasi, atau bahasa kasarnya dicoret gitu ya. Dan hasil evaluasinya harus lebih diprioritaskan untuk kebutuhan-kebutuhan wajib pelayanan dasar. Selain untuk perbaikan infrastruktur jalan, anggaran sekitar 200 miliar rupiah juga direncanakan untuk peningkatan penerangan jalan umum atau PJU. Program ini diprioritaskan di wilayah-wilayah yang dinilai rawan tindak kriminalitas di Kabupaten Indramayu. Fadlianto Sugiono, Kompas TV, Indramayu, Jawa Barat. Pemerintah Kota Bandung terus melanjutkan program penataan kabel melalui sistem ducting. Kali ini 2 ruas jalan menjadi sasaran, yaitu Jalan Muhammad Toha dan Jalan Kopo. Program ducting atau pemindahan kabel ke bawah tanah ini ditargetkan rampung dalam waktu 3 bulan. Sebelum pekerjaan dimulai, Pemkot Bandung melalui Dinas Komunikasi dan Informatika memanggil seluruh operator dan provider telekomunikasi yang terlibat. Para operator diminta segera melakukan pemotongan dan penurunan kabel udara yang selama ini semrawut di sepanjang Jalan Muhammad Toha dan Jalan Kopo. Langkah ini dilakukan agar proses ducting dapat berjalan lancar tanpa mengganggu aktivitas masyarakat. Dan bismillah kita akan memulai lagi di 2 ruas jalan, yaitu di Jalan Kopo dan di Jalan Muhammad Toha. Perlu kita ketahui bahwa di Jalan Muhammad Toha dan di Jalan Kopo ini kita berkolaborasi dengan provinsi. Karena apa? Karena memang jalannya ini seiring waktu sudah diserahkan ke provinsi. Tapi infrastruktur telekomunikasinya dibangun oleh pemerintah Kota Bandung. Makanya izin pemanfaatan bahu jalan dan lain sebagainya ini dari provinsi. Dan kita bekerjasama dengan operator yang di koordinator oleh Abjatel akan melakukan relokasi kabel. Pemerintah Kota Bandung menegaskan program ducting ini merupakan bagian dari upaya menata kota agar lebih tertib, aman, dan estetis. Sekaligus mengurangi risiko kecelakaan akibat kabel udara yang menjuntai. Kedepannya, kolaborasi seluruh operator dapat mempercepat realisasi program ducting, sehingga kedua ruas jalan tersebut dapat segera terbebas dari kabel semrawut. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata jadi pelopor energi hijau terbesar di Asia Tenggara. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Kompas Pagi.